Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita di pembelajaran tema 3, subtema 1 PB2. Sudah siap untuk belajar? Selanjutnya marilah kita perhatikan di halaman 12. Ayo mengamati. Silakan kalian amati benda-benda yang ada di gambar. Ada apa saja? Coba sebutkan. Nah, di sini adalah benda-benda yang terbuat dari kayu, yaitu terdiri dari lemari, kursi, meja, pensil, kursi tinggi, dan satu lagi itu apa ya? Tangga kalau tidak salah ya. Nah, sebuah bahan benda yang di atas itu terbuat dari kayu. Nah, di sekeliling sekitar kamu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah tadi yang Bu Guru sebutkan. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon adanya di mana? Pohon-pohon itu biasanya adanya di hutan, di kebun ya. Nah, batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat pengerjaan. Nah, pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk ya, yang melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu log-log itu dipotong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya hanya dengan dijemur. Jadi kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Nah, kayu yang dipilih itu menjadi dasar bahan benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah pertama, mudah dibentuk ya. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahannya, apa kelemahannya? Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api sehingga mudah dibakar. Namun ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap dan serangga lainnya. Nah, setelah ini kamu amati bacaan wacana yang ada di halaman 12. Selanjutnya kalian perhatikan di halaman 13 yang di bawah dan halaman 14 yang di atas ada beberapa pertanyaan. Nanti ini akan menjadi tugas kamu untuk hari ini. Selamat nanti mengerjakan, disalin di buku tulis ya. Ayo berdiskusi. Desa tempat tinggal Siti dan teman-temannya mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun ketika hutan digunduli membuat aliran air terganggu. Hal inilah yang menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadilah banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu yang terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut dengan penebangan liar. Nah, semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Kemudian, marilah kalian melakukan musyawarah. Apa sih musyawarah? Musyawarah yaitu bertujuan untuk membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Jadi musyawarah dilakukan oleh 2 orang atau lebih ya. Jadi kalau sendiri bukan musyawarah. Nah, tujuannya adalah untuk mengambil keputusan. Selanjutnya di halaman 17 ada 3 pertanyaan yang harus dilakukan oleh kalian bermusyawarah secara kelompok. Namun karena sekarang ini kita belajar di rumah, silahkan kalian bermusyawarah dengan orang tua kamu, dengan ibu kamu atau dengan ayah kamu. Nah, jawablah 3 pertanyaan ini, kemudian disalin di buku tulis tematik. Baiklah, selanjutnya kita beralih ke halaman 19. Setelah tadi Ibu Guru menjelaskan tentang fungsi hutan, di hutan itu terdapat banyak pohon dan pohon itu akhirnya menghasilkan beberapa kayu. Dari kayu itu dibuat menjadi beberapa benda. Nah,
Kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja, kursi, ataupun benda-benda kerajinan. Kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga, seperti permainan bola kayu. Pada permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul. Bola dan pemukul terbuat dari kayu. Pemain harus memukul bola menuju ke gawang kecil. Gawang kecil juga terbuat dari kayu. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ada seseorang yang sedang bermain bola kayu. Nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan menangkap dan melempar bola. Tetapi bola kayu tidak digunakan untuk melempar maupun menangkap bola. Mengapa? Karena bola kayu berat. Kita akan bermain menggunakan bola yang terbuat dari plastik atau kulit sintetis. Bola ini lebih ringan ketika dilempar ataupun ditangkap. Selanjutnya, mari kita berlatih menangkap dan melempar bola. Perhatikan cara melempar dan menangkap bola yang benar. Gerakan dasar melempar. Pertama, kamu memegang bola dulu, kemudian diangkat bolanya dengan tangan kanan, diangkat ke sejajar dengan telinga, kemudian dilempar. Nah, sekarang yang selanjutnya yang di bawah adalah gerakan dasar menangkap bola. Cara menangkap bola yang pertama adalah kamu siap-siap tangannya, ya, kemudian ditangkap. Nah, ini adalah gerakan dasar melempar dan menangkap. Selanjutnya adalah perhatikan kamu di sini ada gerakan kombinasi melempar dan menangkap. Pertama, dilempar dulu, teman kamu yang lain menangkap, atau ada yang dari atas dilemparnya kemudian ditangkap di bawah. Yang kedua adalah melempar secara datar, ya, dilempar kemudian ditangkap. Nah, sebelum melakukan permainan bersama teman-temanmu, lakukanlah pemanasan. Pemanasan dapat dilakukan dengan bermain. Nah, cukup sekian dari Bu Guru pembelajaran untuk hari ini. Selanjutnya kalian perhatikan, ini adalah tugas untuk hari ini, yaitu di halaman 13 dan halaman 14, juga di halaman 17. Silakan kalian salin di buku tematik. Nah, cukup sekian dari Bu Guru untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.